Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Febriani dengan NPM 230503. Tugas ini saya buat dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Tutus Rani Arifa MPD. Tugas saya ini berjudul tentang rencana tindak lanjut setelah evaluasi yang dimana akan dibahas remedial dan pengayaan. Rencana tindak lanjut merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Rencana tindak lanjut ini merupakan suatu program sebagai jaminan bagi keberlangsungan dan keberlanjutan dari program yang sebelumnya telah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut membutuhkan perencanaan secara matang karena berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya. Termasuk di dalamnya ada koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain yang akan terlibat. Rencana tindak lanjut merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian remedial dan pengayaan. Yang pertama yaitu pengertian remedial. Di dalam dunia pendidikan, remedial diartikan sebagai suatu program yang diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru dengan tujuan meningkatkan pemahaman peserta didik pada suatu pembelajaran tersebut. Lalu pengayaan dalam penilaian juga diartikan sebagai program yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, yang berarti mereka tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Di sini saya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk remedial dan pengayaan. Yang pertama itu bentuk-bentuk remedial. Yang pertama itu pemberian pembelajaran ulang, yang dimana ini menggunakan metode dan media yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Seperti penyederhanaan materi, menggunakan konteks-konteks yang lebih konkret agar anak peserta didik lebih paham. Terus yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus, yaitu pemberian bimbingan secara individu atau per orang seperti menggunakan metode les yang supaya kita mengajar anak-anak itu lebih fokus kepada dia. Terus yang ketiga yaitu pemberian tugas-tugas dan latihan khusus, yaitu peserta didik diberikan latihan yang intensif yang dapat berupa soal-soal agar peserta didik yang tidak mengalami kesulitan menjadi lebih mudah lagi di tes akhir. Terus yang keempat yaitu pemanfaatan tutor sebaya, yaitu meminta teman sekelas mereka untuk yang memiliki kemampuan di atas rata-rata peserta didik yang kena remedial itu untuk bisa mengajarkan kepada teman-teman yang sebayanya agar teman-temannya lebih paham dengan materi yang telah dipelajari. Terus untuk bentuk-bentuk pengayaan yaitu yang pertama belajar kelompok. Pengayaan dapat dilakukan secara belajar kelompok bersama teman-teman sekelasnya sesuai dengan minat mereka. Lalu yang kedua yaitu belajar mandiri. Pengayaan dapat dilakukan dengan cara belajar secara mandiri atau dengan kata lain seperti perseorangan sesuai dengan minat peserta didik tersebut. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis tema. Pengayaan dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelajaran berbasis tema, yaitu pembelajaran dengan menggunakan suatu tema besar di mana dalam tema tersebut dimuat berbagai disiplin ilmu. Lalu yang keempat yaitu pendataan kurikulum. Pemadataan kurikulum yang dimaksud di sini adalah peserta didik mempelajari materi yang perlu mereka ketahui atau dengan kata lain materi yang belum diajarkan oleh guru. Lalu yang kelima yaitu pendataan kurikulum ini dapat dilakukan secara mandiri sesuai dengan kapasitas kemampuan peserta didik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi remedial. Yang pertama itu fungsi korektif. Fungsi korektif memiliki makna bahwa remedial berfungsi untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap terjadi kekeliruan pada proses pembelajaran peserta didik tersebut hingga peserta didik tersebut dapat mencapai kriteria minimal yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, fungsi pemahaman, yaitu memiliki makna bahwa remedial berfungsi sebagai salah satu cara bagi guru untuk memahami peserta didik mengenai kesulitan mereka, kelemahan dan kelebihan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian, memiliki makna bahwa remedial berfungsi agar peserta didik mampu menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan kegiatan pembelajaran, namun sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki. Lalu yang kelima yaitu fungsi akselerasi, memiliki makna bahwa remedial berfungsi agar peserta didik mendapatkan waktu tambahan untuk menambahkan pengetahuan guna mengajar keterlambatan pemahaman peserta didik tersebut pada suatu kompetensi, sehingga peserta didik tersebut akan lebih cepat memahami kompetensi tersebut. Lalu yang keenam, fungsi terapeutik,
berfungsi untuk memiliki makna bahwa remedial berfungsi sebagai penyembuhan pada kesulitan-kesulitan dialami oleh peserta didik tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengayaan. Yang pertama yaitu agar peserta didik dapat lebih menguasai bahan pelajaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk meringkas atau merangkum materi-materi pelajaran yang telah kita sampaikan. Lalu yang kedua yaitu memupuk rasa sosial. Pengayaan memiliki tujuan memupuk rasa sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjadi tutor sebaya bagi temannya yang memerlukan program remedial. Seperti yang saya jelaskan yang di pertama, bagaimana memupuk rasa sosial itu ya dengan teman satu sebaya itu, kita sebagai guru meminta kepada teman sebayanya atau teman sekelasnya yang lebih unggul dalam materi yang kita sampaikan untuk mereka ajarkan kembali kepada temannya agar mereka lebih paham lagi dengan secara bahasa mereka, dengan yaitu menambahkan wawasan peserta didik dengan teman sebaya. Lalu yang ketiga itu menambahkan wawasan peserta didik. Pengayaan memiliki tujuan menambahkan wawasan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta peserta didik untuk membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan mata pelajaran. Lalu yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab. Pengayaan memiliki tujuan memupuk rasa tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta peserta didik untuk mengumpulkan serta melaporkan hasil dari kegiatan pengayaan telah ditugaskan oleh guru, seperti merangkum hasil bacaan atau sumber informasi lainnya. Lalu yang sekarang akan saya jelaskan yaitu jenis pembelajaran pengayaan. Yang pertama yaitu kegiatan eksploratori yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Lalu yang ketiga yaitu pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar berupa pemecahan masalah nyata, pendekatan investigasi. Jadi kesimpulan dari saya yaitu salah satu hal yang penting harus diperhatikan guru adalah bahwa dalam ranah psikolog, kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran tentu berbeda-beda. Guru harus memiliki cara agar siswa dapat memahami seluruh materi ajar dengan cara baik. Lalu adanya kegiatan remedial merupakan bentuk upaya memberikan pemahaman lebih intensif kepada siswa dalam memahami materi ajar yang cukup sulit dimengerti. Sebaliknya, pengayaan dapat dilakukan beriringan dengan remedial untuk siswa dengan kemampuan akademik yang cukup baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.